Apa keluh kesah menggunakan Supra X 125? Itu ada yang menjawab menyesal ya, kenapa cuman beli satu ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pak D Titang. Oke, kali ini Pak D mau rating lagi dengan si Better ya, alias Batman Getter atau Supra X 125 Karbu, produksi tahun 2011 ya. Nah, pada konten kali ini Pak D ingin membahas tentang keluh kesah pakai motor Supra Karbu 125 ini ya. Oke, akan kita bahas sambil jalan aja ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak D sempat nanya ya di grup Supra X 125 awal sampai tahun Supra X 125 2005 sampai terakhir ini ya. Nah, di situ Pak D nanya apa keluh kesahnya naik Supra X 125 ya. Nah, motor ini Supra X 125 menurut Pak D motor yang penuh kenangan ya. Mungkin para Supra lover sekalian juga merasakan seperti itu ya. Dan motor Supra Pak D ini udah menemani Pak D selama 14 tahun pemakaian ya. Dan di zaman motor Matic yang teknologinya tinggi, motor ini masih Pak D pakai ya. Nah, seperti di Pak D bilang di awal tadi mengenai pertanyaan apa keluh kesah menggunakan Supra X 125, itu ada yang menjawab menyesal ya. Menyesal kenapa waktu Supra Karbu ini, Supra X 125 Karbu ini waktu masih diproduksi atau dipasarkan, kenapa cuman beli satu ya. Nyesel ya, kenapa enggak belinya lebih dari satu ya, bahkan 5. Karena motor ini biarpun teknologinya dibilang ketinggalan, tapi motor ini masih sangat nyaman dipakai ya. Seperti punya Pak D ini, biarpun udah 14 tahun pemakaian, masih nyaman buat harian. Bahkan ini Pak D pakai untuk boncengan ya, untuk pulang pergi kerja, menempuh jarak sekitar 50 km pulang pergi ya. Berarti berangkat 25, pulangnya 25 km ya. Jadi menyesal kenapa nggak beli lagi. Terus ada yang bilang bahkan nggak ada keluhan ya. Nah, ada yang bilang juga keluhannya batoknya yang getar ya, bahkan ada yang sampai 4 kali pecah. Memang Supra getar ini, Supra yang batoknya getar ini udah menjadi bukan rahasia lagi ya bagi para pengguna Supra, baik Supra lama, Supra X 125, bahkan Supra X 125 yang injeksi tahun 2005 pun 2003 ya. 2003 atau 2004 itu batoknya juga getar ya. Memang kalau ngomongin getar seolah-olah nggak ada obatnya ya. Nah, untuk mengatasi batok getar, sebenarnya nggak hanya di batok aja ya, seluruh bodinya yang plastik itu bergetar semua ya.
Nah, untuk kalian yang mengalami batok dan bodinya geter, kalian bisa tonton di channel Pak D Titang di konten yang lainnya ya. Nanti mungkin bila perlu akan Pak D cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, pertanyaannya kenapa hampir semua motor Supra itu geter? Karena banyak sambungan ya, terutama Supra X125 ini banyak sekali sambung-sambungan. Terus itu dengan berjalannya waktu, antara sambungan-sambungan itu juga udah ada kerenggangan ya. Terus mungkin karena getaran ya, makanya getaran cinta dari Supra ini luar biasa ya. Bahkan ada yang bilang suara batoknya, suara getarannya sama suara mesinnya masih kencengan suara getaran mesinnya ya, suara getaran dari batok dan bodinya ya. Luar biasa. Bahkan sampai ada yang diikat-ikat ya. Nah, menurut Pak D itu aja sih ya. Karena kelebihan-kelebihan yang lain bisa ditonton juga di konten-konten Pak D yang lainnya ya. Tentang kelebihan dan kekurangan Supra X125 karbu. Ya, dari grup Facebook Supra X125 tahun awal sampai akhir itu, ya itu aja ya, batoknya yang geter. Lainnya nggak terlalu masalah sih ya. Soalnya motor ini tangguh, bandel, irit, dan masih bisa diandalkan dan masih siap disiksa ya. Nah, bukan rahasia lagi kalau Supra itu terkenal dengan keiritannya ya. Dan motor ini mungkin bahkan menjadi andalan para petani ya untuk mengangkut hasil sawah, untuk mengangkut pupuk ke sawah ya. Luar biasa motor ini. Untuk teman-teman yang suka ngarit, untuk sobat ngarit, motor ini masih bisa sangat diandalkan ya. Apalagi komennya, nggak ada lagi sih ya, kecuali batoknya yang geter. Oh, terus juga ada yang ngeluh soknya keras. Ya, bisa jadi itu karena udah lama atau mungkin dari pertama beli belum pernah diservis ya. Mungkin perlu diservis. Mungkin kalau bocor bisa diganti sealnya. Terus diganti juga minyak remnya ya. Pokoknya diservis biar enak lagi. Menurut Pak D, sok depannya ini lumayan bagus lah ya. Karena Pak D pernah merasakan ya, biarpun nggak sampai bocor, tapi sok depannya itu keras ya. Jadi cukup diservis saja, cukup diservis, ganti minyak rem udah oke lagi ya. Kira-kira keluh kesahnya apa lagi ya? Karena Pak D selama 14 tahun pemakaian sih hanya itu ya, batoknya aja yang geter. Mesin nggak terlalu masalah. Terus untuk kelistrikan juga nggak terlalu masalah. Terus ya selama 14 tahun pemakaian ini, motor Supra Pak D ini belum pernah mogok ya. Waktu itu sempat berebet-berebet karena kebetulan dipakai ponakan selama beberapa bulan gitu. Ternyata nggak diganti olinya ya, nggak teratur ganti olinya. Ya akhirnya turun mesin ya, overses
0,5, tapi masih aman ya. Sebenarnya kalau pergantian olinya tuh rutin setiap 2.500 atau 3.000 kilometer itu mendingan diganti ya. Kalau rutin sih akan lebih aman ya. Nah, biarpun udah oversize 0,5, motor Pade ini konsumsi BBM-nya 1:51 ya. Jadi 1 liternya masih bisa menempuh jarak 51 km ya. Ya, Pade rasa keluh kesahnya itu aja sih ya. Nggak ada lagi selama perawatannya rutin. Terus kalau ada yang dirasa nggak enak, segera diperbaiki, bisa dibawa ke bengkel. Motor ini akan awet ya, awet dan bandel. Nah, Pade rasa itu aja sih ya keluh kesahnya. Nah, untuk kalian yang masih punya Supra X125, Pakde tunggu ya komennya di kolom komentar tentang keluh kesah pakai Supra X125. Nah, selain mesin yang perlu perawatan khusus rutin itu yaitu pergetarannya ya. Jadi harus sering dicek biar batoknya nggak geter. Dan alhamdulillah punya Pade ini udah berkurang ya pergetarannya. Tinggal di bagian bodi belakang itu ya, sambungan bagian stop lamp. Mungkin nanti di lain kali akan Pade buatkan kontennya. Oke, Pade rasa kontennya Pade akhiri sampai di sini aja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa ya, kalau nggak bermanfaat bisa menghibur lah buat kalian semua para pecinta Supra lover, para Supra lover sekalian. Atau mungkin kalian pengen punya motor Supra, coba aja dulu ya, jangan beli dulu, takut nyesel nanti. Oh iya ya, kemarin Pade sempat nanya juga, bagaimana kalau Supra Karbu ini diproduksi lagi? Ada yang menjawab mungkin bisa laku Pade, karena masih banyak yang suka ya, terutama ojol katanya. Memang motor ini sangat diandalkan ya, bahkan yang PJM FI aja banyak dipakai para ojol, para kurir, terus bisa buat belanja ke pasar ya. Luar biasa. Cuman sayangnya emang sekarang bukan zamannya motor karbu lagi. Nah, sekarang udah zamannya motor injeksi ya. Oke, Pade rasa kontennya cukup sampai di sini aja. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Dan wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.